Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Masyarul muslimin jamratul mukminin rahimankumullah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Ghafur, yang mana dengan inayah, iroda dan hidayahnya pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa duduk bersempuh di masjid yang mulia ini dengan harapan semoga seluruh aktivitas kita selama kita hidup di alam fana ini diterima Allah sebagai amal soleh bakal kita menuju alam akhirat. Salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umat yang mengikuti sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa musuh yang nyata bagi kita adalah bangsa setan. Dan setan yang pertama bernama Iblis laknatullah dari kalangan bangsa jin, sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-A'raf, ia telah berjanji akan menyesatkan umat manusia sesesat-sesatnya. Perjanjian ini termaktub di dalam surat Al-A'raf tersebut, yaitu di dalam ayat 15, 16 dan 17. Di dalam ayat ke-17 Allah menyatakan bahwa setan telah berjanji, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aksaruhum syakirin wala tajidu aksaruhum syakirin. Kata setan, kemudian aku benar-benar akan mendatangi mereka baik dari arah depan maupun belakang, begitu juga dengan arah kanan atau arah kiri mereka, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka menjadi orang-orang bersyukur. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, perjanjian ini akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Maka wajar kalau kemudian kita saksikan dalam kehidupan nyata keseharian kita bahwa kadang-kadang kejahatan itu justru lebih banyak daripada amal-amal soleh. Kejahatan kian hari semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya, bahkan sampai kita tak habis pikir kenapa ada orang berani melakukan kejahatan super sadis seperti itu. Maka kalau kita korelasikan dengan perjanjian setan, ini sangat tepat bahwa ternyata kebanyakan manusia itu memang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur kepada nikmat-nikmat Allah, bahkan kufur kepada zat Allah. Kalau kita perhatikan tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengutip pendapat dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan tafsir terhadap ayat tersebut, bahwa menurut beliau summa la'atiyannahum min baini aydihim, setan bersumpah
dia akan datang kepada manusia, menggoda manusia dari arah depan mereka, maknanya adalah usyaqiruhum fi ukhrahum, bahwa aku akan membuat mereka menjadi ragu terhadap urusan akhirat mereka. Dengan kata lain, bahwa kata depan, masa depan yang kita akan lalui itu adalah akhirat kita. Ya, lain adalah hari kiamat yang akan kita jelang. Hadirin, ketika orang itu sudah lupa terhadap akhirat, tentu saja gerak-gerik kehidupannya, perbuatan dan tingkah lakunya akan lepas kontrol dari tuntunan agama manapun. Mereka akan terus mengikuti hawa nafsunya karena lupa bahwa pada akhirnya manusia itu akan berhenti dan akan menuju alam akhirat. Tetapi karena keberhasilan setan menggoda umat manusia, sehingga seolah-olah hidup mereka itu tidak akan pernah fana, tidak akan pernah hancur, melainkan mereka menganggap bahwa alam dunia itu adalah selama-lamanya. Padahal kalau kita perhatikan, seringkali khatib sampaikan di mimbar ini bahwa hakikat yang pasti itu adalah kematian kita. Bolehlah kita bercita-cita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, sesuai dengan planning yang kita tetapkan. Tetapi yakinlah pada awal akhirnya kita tetap akan menjuluk kematian kita. Kematian sendiri, kata Al-Quran, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Hijr, itu disebut al-yakin. Di ayat terakhir surat tersebut Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Sembahlah olehmu Allah Rabbmu hatta yatiyakal yakin, sampai keyakinan datang kepadamu. Mufassirun sepakat bahwa al-yakin dalam ayat tersebut al-maut, yaitu kematian. Artinya bahwa kematian sesuatu yang tidak pernah diragukan lagi, pasti akan terjadi. Dan kematianlah sebagai gerbang pertama menuju alam akhirat. Bahkan disebut oleh ulama sebagai kiamat sugro. Kiamat kecil bagi seseorang itu adalah kematian. Namun sayangnya, bab ini kadang dilupakan oleh manusia sehingga hidupnya seolah-olah tanpa batas. Terus-terusan mereka mempunyai harta benda dan kekayaan, seraya melupakan bahwa harta itu awal akhir itu pasti akan ditinggalkannya. Entah dirinya yang meninggalkan harta tersebut, ataupun mungkin harta tersebut yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitulah hawa nafsu sehingga membuat lupa bahwa kita sebentar lagi atau pada akhirnya akan menuju kepada kematian tersebut. Kita lihat dalam surat Al-Kahfi ayat 35, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Karena lihat kekayaan begitu luas, kekayaan begitu banyak, sehingga seolah-olah dirinya itu akan abadi. Wadakhala jannatahu, dan ia memasuki kebunnya yang sangat indah. Wa huwa dolimu li nafsihi, dalam keadaan ia mendolim kepada dirinya sendiri, dalam keadaan ia berlaku dosa besar. Qala, lalu ia mengatakan, ma adunnu antabida hadi abadan. Aku takkan sangka, aku tak punya sangkaan bahwa hartaku ini akan binasa. Dengan kata lain ia mengatakan bahwa hartaku ini tidak akan habis. Saking banyaknya. Mungkin dibagi 7 turunan pun dia tetap masih ada. Sehingga timbul angkuh dan takabur dari dirinya. Pernyataan ini hampir sama yang disindir dalam surat yang lain, Al-Humajah. Ketika Allah menyatakan alladzi jama'a wa addadah. Mereka yaitu orang-orang yang dikatakan sebagai ahli neraka. Alladzi jama'a wa addadah, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhlada. Ia punya sangkaan, ia punya dugaan bahwa hartanya itu akan membuat dia akhlada, kekal, mengekalkannya. Kala la yumbadinatul khotomah. Maka dibantah dalam ayat sebelumnya, tidak demikian. Pasti mereka akan binasa. Diseret ke neraka hutomah.
Hadirin, bahkan dalam surat Al-Kahfi ayat berikutnya itu ayat 36, ya inilah ungkapkan kekufurannya. Wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Dan aku tak sangka bahwa kiamat itu akan terjadi. Dia kufur kepada rukun iman yang kelima, bahwa kiamat tidak akan terjadi. Wala in ruditu ila rabbi lajidanna khairan munqaliba. Bahkan dia punya kepercayaan diri bahwa sekiranya aku akan dikembalikan ke Allah, aku akan mendapati tempat kembali yang terbaik. Padahal wa huwa dzalimun li nafsi. Dirinya itu adalah berbuat dosa. Namun tetap percaya dia akan memperoleh pahala surga di akhirat. Dia hidup poya-poya pesta pora lalu bercita-cita masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin ikhwatu iman rahimahullah, itulah yang menjadi program serius dari iblis laknatullah menyesatkan umat manusia, yaitu la'atiyannahum, pasti aku akan datang mereka, min baini aidihim, dari arah depan mereka, yaitu membuat orang ini taskik, menjadi ragu akan datangnya akhirat, sehingga ambisi dan obsesinya tuluy memperbudak dirinya, terus-terusan memperbudak dirinya, seakan-akan dia ingin hidup langgeng. Padahal harta, benda, jabatan, tahta, semua fasilitas hidup yang kita terima hakikatnya adalah satu amanah yang akan kita tanggung jawabkan di akhirat kelak. Jangan dikira nikmat-nikmat yang kita rasakan di dunia ini tanpa beban tanggung jawab. Satu kisah cukup menjadi ibrah bagi kita. Bagaimana Rasulullah SAW bersama sahabatnya datang ke seorang sahabat dari kalangan Ansor yang memiliki kebun yang indah, dan di dalam kebun itu ada sumber air yang jernih. Di siang hari yang sangat terik, beliau bersama sahabatnya tersebut datang menuju kebun tersebut. Dipersilahkan oleh sahibul jannah, pemilik kebun, untuk menikmati hidangan yang ada di kebun itu. Pada saat Rasulullah SAW meneguk segelas air di kebun yang sangat jernih, yang membuat dahaganya hilang seketika, yang terasa nikmat karena kebutuhan air saat itu. Kemudian Rasul pun membacakan ujung surat At-Takatsur, summa latus aluna yauma idzin anin naim. Kemudian kalian pada hari itu pasti akan ditanya mengenai an-naim, kenikmatan-kenikmatan. Padahal Rasulullah SAW membacakan ayat itu hanya kenikmatan segelas air yang membuat dirinya hilang dahaganya. Apalagi kalau kita hitung nikmat yang kita terima. Maka pantas di ujung ayat itu setan menyatakan wala tajidu aksaruhum syakirin. Ya Allah, Engkau tidak akan mendapati kebanyakan umat manusia menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena mereka menjadi hamba-hamba dunia, bukan hamba-hamba Engkau. Pernyataan hamba dunia kita bisa lihat di dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, ta'isa abu dinarin wa ta'isa abdu dirhamin wa ta'isa abdu qatifah. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba qatifah. Lain utiya rodya wa ilam yu'tor yam yardo. Ketika ia diberi, dia ridho, dia merasa puas. Ketika ia tidak diberi, dia marah, dia murka, dia tidak ridho. Rasul menisbatkan hamba seperti ini sebagai abdu dinar, hamba harta, hamba rupiah kalau hari ini. Karena hidupnya sudah menjadikan orientasi dunia dan seraya melupakan akhirat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka Allah menegaskan bahwa kebanyakan daripada kita hari ini adalah orang yang dilarikan oleh harta benda karena berlomba-lomba memperbanyaknya. Dalam ayat pertama surat At-Takatsur mengatakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
telah membuat kalian lalai, yaitu at-takasur, berlomba-lomba mengumpulkan harta, hatta jurtumul maqabir, baru sadar ketika kalian berjumpa dengan alam maqabir, kematian kalian sendiri. Hadirin, semoga kita sebagai hamba Allah ditakdirkan Allah menjadi hamba-hamba yang sadar akan hakikat hidup kita di dunia ini. Kita adalah hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, bukan hamba nafsu, melainkan kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terbebas dari ancaman Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Barokallahu walakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Ketika orang sudah lalai kepada kematian, tentu saja setali 3 uang dia akan diperbudak oleh dunia. Itulah janji setan ketika mengatakan wa min khalfihim, aku akan datangi mereka dari arah belakang mereka. Maknanya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Adim karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu uragibukum fid dunyahum. Aku akan memperhias mereka, akan memotivasi mereka, akan mendorong mereka kepada urusan dunia mereka. Karena obsesi dan ambisi seorang terhadap harta, jabatan, dan dunia, sehingga tentu saja mereka lupakan jati diri mereka sendiri. Pantas kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa bukan kemiskinan, mal faqru ahsa'alaikum, au kama qala. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Justru aku khawatir kalau dunia ini sudah dibentangkan untuk kalian. Fatahasadu, akibatnya kalian akan saling hasud, saling tadabaru, saling membelakangi, bahkan ke sana saling membunuh antara umat Islam sendiri. Kenapa? Itulah pembawaan harta. Sehingga dengan harta yang menjadi impiannya, mereka tentu saja melupakan akhirat, melupakan kematian, bahkan melupakan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diberikan kekurangan, keluh kesah. Namun ketika mereka diberikan kekayaan, kelapangan, justru mereka menjadi bakhil sebahil-bahilnya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu jajua wa idza massahu khairu manua. Sesungguhnya manusia itu tercipta membawa karakter berkeluh kesah. Ketika mereka diberikan ketua syar, dalam makna duniawi berarti harta yang menyempit, jabatan yang tak pernah naik, rezeki yang tak lancar, jajua, berkeluh kesah. Seakan-akan Allah mendolim dirinya, seakan-akan Allah tak sayang pada dirinya. Namun apa yang terjadi ketika diberikan lapangan? Wa idza khairu manua. Begitu diberikan kekayaan, bukan syukur pada Allah, melainkan tumbuh sifat kikirnya luar biasa. Hatta pada dirinya pun kikir, apalagi pada orang lain. Yang disebut oleh hadis sebagai syuh. Iyyakum wasyuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kamu dengan sifat kikir akhir. Karena sifat itulah yang telah membinasakan umat terdahulu. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Orang baru menyesal kalau kematian telah tiba, telah ada di depan matanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyindir orang yang telah melalaikan kewajibannya pada Allah. Padahal Allah mewanti-wanti kita harus ingat kepada Allah, jangan dilalaikan oleh dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah menyebut hal ini dalam surat Al-Munafikun ayat 9.
Wahai orang beriman, jangan kau dilalaikan oleh harta benda dan anak turunan dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melaksanakan seperti itu, fa ulaika humul khasirun, maka itulah orang-orang yang merugi. Bahkan ayat berikutnya, ayat ke-10, Allah menganjurkan supaya kita berani menafkahkan harta kita, berani mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyat ya'hadukumul maut. Keluarkanlah dari sebagian yang Allah rizkikan, yang kami rizkikan kepada kalian sebelum kematian itu datang kepadamu. Baru setelah datang kematian bercita-cita untuk bersedekah. Fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Rob, seandainya engkau berkenan menunda saja sesaat sebelum aku memberikan napas terakhir. Apa yang diinginkan? Fa asaddaqa, aku pasti akan bersedekah. Aku pasti akan mengeluarkan hartaku untukmu. Dan aku termasuk orang-orang yang berbuat kesalehan. Namun apa? Penutup surat tersebut, ayat ke-11 dari surat Al-Munafikun, memvonis tidak mungkin. Ketika ajal sudah menjemput, mau sedekah pun tak bisa. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajuha. Sesungguhnya Allah tidak akan menangguhkan walaupun sesaat setelah ajal itu tiba bagi seseorang. Hadirin waktu iman rahimakumullah, oleh karena itu khatib mengajak, mumpung kita diberikan waktu dan usia, gunakanlah fasilitas hidup ini, terutama harta yang kita miliki, di jalan yang Allah ridhoi, di jalan yang Allah cintai, sehingga ketika kita pun habis harta kita, kalau toh Allah meridhoinya, itulah faidah fasilitas hidup yang membawa kita kepada husnul khotimah, kebaikan di akhir hayat kita, dan diharapkan menjadi ahlul jannah pada yaumul qiyamah. Demikian mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya, benarnya dari Allah dan Rasulnya, sedangkan salahnya dari saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat sekecil apapun yang kita terima. Karena nikmat apapun pada akhirnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.